Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus untuk belajar di rumahnya. Anak ibu, pagi ini kita masuk ke kisah Sa'labah yang memiliki sifat kikir dan kufur nikmat. Jadi kita bahas dulu tentang sifat kikir. Sifat kikir menurut bahasa adalah bakhil. Artinya menahan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang yang pantas menerimanya. Kikir adalah tidak suka mengeluarkan harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang memerlukan pertolongan. Sifat kikir merupakan sifat tercela yang harus kita hindari. Orang yang kikir berarti tidak akan mau mengeluarkan atau memanfaatkan harta kekayaannya yang dimiliki untuk kepentingan dirinya di akhirat kelak. Jadi orang kikir ini sama dengan pelit ya nak ya. Pelit, tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan. Sifat bakhil muncul karena terlalu cinta kepada dunia. Ia meyakini bahwa harta bendanya yang menyelamatkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain, karena ia akan kekal nikmatnya kelak di akhirat. Harta yang dinikmati sendiri akan lenyap seiring dengan hilangnya kenikmatan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti apa yang kita kerjakan. Jadi Allah tahu ya apa yang akan kita kerjakan, walaupun itu hanya niat dalam hati kita saja. Ketika kita punya niat untuk bersedekah, Allah sudah hitung itu pahala. Tapi kalau kita tidak, jangankan mau memberi, niatnya saja pun sudah tidak ada. Allah pun maha mengetahui apa isi hati kita masing-masing. Oke anak ibu ya, kita lanjut ke sifat kufur nikmat. Menurut bahasa, kufur berarti menutupi atau mengingkari. Mengingkari, sedangkan nikmat adalah pemberian. Jadi kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci, tidak diridhoi oleh Allah. Kenikmatan Allah itu dapat berupa kekayaan atau harta benda, kekuasaan, kepandaian atau kepintaran, ketampanan atau kecantikan, dan lain sebagainya. Semua nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takasur ayat 8 yang artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Oke anak ibu, kemudian ada lagi kisah Sa'labah tentang kekufur nikmatannya. Bagaimana kisahnya anak ibu bisa baca di buku paket halaman 71 juga. Sedikit ibu akan menjelaskan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang hidup sangat miskin. Beliau sangat menyayanginya. Ia termasuk orang yang rajin beribadah. Ia tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah di masjid. Sahabat itu bernama Sa'labah. Suatu hari Sa'labah menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkeluh kesah tentang keadaannya serba kekurangan. Sa'labah memohon didoakan oleh Nabi Muhammad agar Allah memberikan kekayaan yang banyak kepadanya. Beliau menolak permintaannya tersebut. Beliau menasihati Sa'labah agar hidup sederhana. Sa'labah terus mendesak beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah jika memberikan kekayaan kepadaku, maka aku akan memberikan setiap
hak kepada orang yang membutuhkannya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad mendoakan Sa'labah, doa beliau dikabulkan oleh Allah. Sa'labah dapat membeli ternak. Nah, kemudian ternaknya berkembang biak pesat. Nah, hingga ia memerlukan tempat ternak yang lebih besar. Ia membangun tempat ternak agak jauh dari rumahnya. Setelah usahanya semakin berkembang, Sa'labah mulai berubah sifatnya. Dia mulai jarang kelihatan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW di masjid. Kemudian setiap hari dia sibuk mengurus ternaknya. Ia tidak menghadiri sholat Jumat. Jadi ibadahnya jadi tidak seperti dulu lagi. Dia tidak rajin beribadah lagi. Suatu hari Nabi Muhammad SAW menugaskan dua orang untuk menarik zakat dari Sa'labah. Kemudian Sa'labah menolaknya. Ketika utusan beliau melaporkan keadaan Sa'labah sekarang, dia tidak mau membayar zakat. Kemudian beliau berkata, celakalah Sa'labah. Nabi Muhammad SAW marah kepada Sa'labah. Lihat dan baca surat At-Taubah ayat 75-78. Ketika Sa'labah mendengar ayat tersebut, untuk mengancam dirinya, ia mulai ketakutan. Segeralah Sa'labah menemui Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan zakatnya. Beliau menolak dan berkata, Allah melarang aku menerimanya. Mendengar perkataan beliau, Sa'labah menangis terseduh-seduh. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar juga menolaknya. Diberikan juga kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab pun menolaknya. Terakhir dia berikan kepada sampai akhirnya dia meninggal pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi zakatnya tidak pernah diterima oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ya, anak ibu, itu penjelasan tentang kufur nikmat dan kikir dari sifat Sa'labah. Jadi kita tidak boleh seperti Sa'labah yang sudah memiliki harta yang berlimpah kemudian jadi malas beribadah. Padahal ketika dia hidup sederhana, dia sangat rajin beribadah. Oke, anak ibu, itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan langsung melalui WA pribadi ibu kalau tidak jelas atau ada yang tidak dipahami. Kemudian anak ibu silahkan kerjakan tugas halaman 77 bagian A dan bagian B. Halaman 77 dan 78 bagian A dan bagian B, anak ya. Tugasnya mengerjakan halaman 77 dan 78 bagian A dan bagian B. Oke, anak ibu, semangat terus untuk belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.